Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jun Clarissa dari Matematika kelompok 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan mengenai ukuran penyebaran data. Jadi saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data dalam statistika. Langsung aja. Jadi ukuran penyebaran data itu adalah ukuran yang menunjukkan bahwa seberapa jauh data itu menyebar dari rata-ratanya. Nah, ukuran penyebaran data ini juga bisa disimpulkan dengan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu data yang menyebar dari nilai pusatnya seperti rata-rata ataupun median. Nah, dengan kata lain, ukuran ini tuh membantu kita dalam memahami apakah data tersebut itu cenderung berkumpul di satu titik saja ataupun justru menyebar luas. Nah, semakin besar nilai penyebarannya, berarti data itu semakin bervariasi pula. Sebaliknya, jika nilainya itu kecil, berarti data itu lebih seragam ataupun hampir sama. Nah, di sini ada dua data, yaitu data homogen dan data heterogen. Jadi, data homogen itu adalah data yang penyebarannya kecil ataupun data yang mirip satu sama lain. Lalu data heterogen itu adalah data yang penyebarannya itu besar ataupun data yang sangat bervariasi. Nah, sebelum masuk ke ukuran penyebaran, kita juga perlu memahami sedikit tentang ukuran data-data. Jadi ini adalah macam-macam ukuran data-data. Jadi kita perlu tahu karena keduanya itu saling berhubungan ya. Di sini ada 3, yaitu kuartil yang disimbolkan dengan Q, lalu desil yang disimbolkan dengan D, dan yang ketiga yaitu persentil yang disimbolkan dengan P. Jadi ukuran letak data itu digunakan untuk menentukan posisi suatu nilai dalam kumpulan data ya. Langsung aja. Yang pertama ada data kuartil yaitu Q, yaitu data kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu pada data tunggal, yaitu yang Q1 sama dengan 1/4 dikali dengan N tambah 1. N itu adalah banyaknya data. Lalu yang Q2 1/2 dikali dengan N ditambah 1. Lalu yang Q3 yaitu 3/4 dikali dengan N tambah 1. Lalu rumus untuk data berkelompok itu adalah QK sama dengan L ditambah K/4 dikali N kurang F lalu per F lalu dikali P. Nah, terus pada Q1 itu adalah kuartil bawah, yaitu membagi 25% data terbawah dengan 75% data sisanya. Lalu Q2 itu adalah mediannya ataupun nilai tengah. Nah, itu sama dengan median yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu pada Q3 yaitu kuartil atas, yaitu membagi 75% data terbawah dengan 25% data teratas. Nah, di sini ada keterangannya dari rumus tadi, yaitu L yaitu tepi bawah kelas kuartil, F yang disebut dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, lalu F kecil frekuensi kelas, dan P panjang kelas. Ini ada contoh soalnya untuk data tunggal, yaitu contohnya data yang ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, banyak datanya itu ada 7. Ya, lalu Q1 itu adalah data kedua, yaitu 4 di sini. Lalu Q2 itu adalah data keempat di sini. Ya, karena di yang paling tengah gitu. Lalu yang Q3 adalah data ke-6. Sini 12. Nah, selanjutnya ke desil, yaitu yang disimbolkan dengan D, yaitu desil yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, ini ada rumusnya pada data tunggal, yaitu yang berarti D1 itu berarti 10% data yang berada di bawahnya, dan seterusnya itu hingga D ke-9. Nah, jadi rumusnya ada DK sama dengan K dikali N tambah 1, lalu dibagi 10. Contoh soalnya itu ada ini. Datanya 1 ada
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ditanya tuh D5, yaitu posisi kelima tuh ada berapa. Jadi antara 5 dan 6. Jadi hasilnya adalah 5,5. Karena 5 tambah 6 terus dibagi 2. Berarti 5,5. Lalu rumus pada data berkelompok itu adalah DK sama dengan L tambah K per 10 dikali N dikurang F per F kecil terus dikali dengan panjang P. Nah, selanjutnya persentil yang disebutkan dengan P. Jadi persentil itu adalah membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Jadi data tunggal dilihat dari data tunggalnya itu adalah P12 itu sama dengan Q1. Lalu P50 sama dengan median. Nah, terus median per Q2 dan P75 sama dengan Q3. Itu adalah contohnya saja ya. Lalu rumusnya adalah PK sama dengan K dikali N tambah 1 per 100. Jadi data ke-10 pada angka P50 adalah median di sini. Terus pada data berkelompok, di sini rumusnya adalah PK sama dengan L tambah K per 100 dikali N dikurang F, lalu dibagi dengan F kecil dikali P panjang. Nah, lalu setelah kita mengetahui posisi data, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penyebaran data tersebut. Sebelum itu, kita harus ingat kembali bahwa untuk masuk ke penyebaran data tersebut, kita harus tahu untuk cara menghitung mean atau rata-rata. Jadi rumus untuk menghitung mean data berkelompok itu adalah ini X, terus sigma N sama I sama dengan 1 FI dikali XI per sigma NI sama dengan 1 FI. Nah, itu untuk mencari mean dari data berkelompok. Itu sama aja dengan kayak jumlah data dikali banyak data lalu per banyak data. Nah, terus rumus hitung mean data tunggal itu adalah ini, yaitu X sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI per N. Sama aja dengan kayak jumlah data per banyak data. Lalu kita masuk ke jenis-jenis ukuran penyebaran. Ini ada 6, yaitu ada jangkauan ataupun range, lalu rentang antar kuartil, lalu simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam ataupun variasi, dan yang terakhir simpangan baku atau standar deviasi. Langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu pada jangkauan. Yang pertama adalah jangkauan. Jadi jangkauan itu adalah selisih antar nilai terbesar dan nilai terkecil dalam satu data. Jadi rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Ini rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Nah, contohnya kita memiliki data 3, 7, 10, dan 15. Jadi jangkauannya itu adalah 15. Yang dikurangi dengan 3 yaitu 12. Jadi hasilnya adalah 12. Artinya jarak antara data terkecil dan terbesar adalah 12. Lalu yang kedua yaitu rentang antar kuartil. Jadi rentang antar kuartil itu dirumuskan atau disimbolkan dengan rumus H, yaitu selisih antara kuartil atas
atau Q3 dan kuartil bawah ataupun Q1. Jadi ini rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Contohnya seperti Q1 sama dengan 4, lalu Q3 sama dengan 12. Nah, di sini kita masukkan rumusnya yaitu H sama dengan Q3 yaitu 12 dikurangi dengan Q1 yaitu 4 sama dengan 8. Nah, ukuran ini hanya melihat penyebaran data di bagian tengah saja, sehingga tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya, misalnya jika Q3 adalah 12 dan Q1 adalah 4, maka rentang alfa kuartilnya itu adalah 8. Lalu yang ketiga adalah simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil itu adalah setengah dari rentang antar kuartil. Jadi rumusnya ditandai dengan Qd sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Nah, jika Q3 adalah 12 dan Q1 adalah 4, maka simpangan kuartilnya adalah 4. Ini. Terus ukuran ini tuh menunjukkan bahwa penyebaran data di sekitar median gitu. Lalu yang keempat adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih data terhadap nilai rata-rata ataupun median. Jadi rumusnya adalah jumlah nilai yang mutlak dari selisih data dengan mediannya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Sebagai contohnya, jika data 2, 4, dan 6, maka mediannya adalah 4. Nih, selisih masing-masing data itu terhadap median adalah 2, 0, dan 2, 0, dan 2. Lalu dibagi dengan 3, yang hasilnya dengan 1,33. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,33. Ini adalah rumus lainnya juga. Ini ada keterangannya yaitu SR yaitu simpangan rata-rata. Lalu XI yaitu titik tengah tiap kelas. X bar rata-rata. FI frekuensi kelas ke-1. Lalu N banyak kelas. Lalu kita lanjut ke yang kelima yaitu ragam ataupun variansi ataupun varians. Jadi variansi adalah rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap mediannya. Rumusnya adalah X pangkat 2 sama dengan ini rumusnya sigma XI dikurang X bar lalu di pangkat 2 dibagi N. Nah, kenapa harus dikuadratkan? Nah, asalnya itu supaya semua nilai yang ada itu menjadi positif dan lebih mudah dihitung juga. Nah, sebagai contohnya data 2, 4, dan 6. Nah, kita dapatkan variansi sebesar 2,67. Nah, karena dari sini kita dibagi 3, terus hasilnya adalah 2,67. Dan yang terakhir ada simpangan baku. Jadi simpangan baku itu merupakan akar dari variansi. Jadi rumusnya adalah S sama dengan akar dari hasil variansi itu. Nah, ukuran ini sangat penting karena paling sering digunakan untuk melihat sebaran data. Nah, jika simpangan bakunya besar, berarti data yang menyebar itu jauh dari rata-rata. Nah, jika datanya tuh jika simpangan bakunya tuh kecil, berarti data yang mendekati itu rata-rata. Ya. Dari contoh sebelumnya, simpangan bakunya adalah 1,63 di sini. Misalnya, hasil dari variansi tadi itu 2,67. Jadi, akar dari 2,67 itu adalah 1,63. Jadi, hasil dari simpangan bakunya itu adalah 1,63. Ini ada rumus singkatnya, dan ini ada keterangannya, yaitu S berarti simpangan baku, XI berarti titik tengah tiap kelas, X bar rata-rata, F1 frekuensi, FI frekuensi kelas ke I, lalu N banyak kelas. Nah, sebagai kesimpulannya, jadi
ukuran penyebaran data itu digunakan untuk melihat variasi data atau variasi data. Jadi jangkauan itu adalah selisih nilai yang paling sederhana. Nah, bisa juga diartikan sebagai selisih nilai ekstrem. Lalu, rentang antarkuartil adalah penyebaran data yang berada di tengah-tengah data. Terus, variance atau standar deviasi itu adalah ukuran yang paling akurat. Nah, terus lalu semakin besar data itu, maka semakin besar juga data semakin menyebar gitu. Ataupun semakin tidak merata datanya. Nah, jadi sebagai penutupnya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir video. Terima kasih.